Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the Puji Tuhan. 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sertai kami Tuhan, berkat-Mu turunlah, kuasa-Mu Kau limpahkan, penuh karunia. Sertai kami Tuhan, pelindung yang teguh, supaya tak termakan muslihat penyembuh. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Matius pasal ke-22, mulai dari ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita bersama-sama mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, agar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Imamat pasal yang ke-19, mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan membacanya secara responsoria. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya.
Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 329 ayat 3 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Horas. Salam, selamat pagi. Warta atau dikting di minggu ini halaman 2.2 Sermon Week atau gabungan. Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dilaksanakan Sermon Week atau gabungan dimulai pukul 19.00 WIB secara live streaming siaran langsung melalui YouTube channel, kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya.
3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2020, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan mohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 4 titik diakoni 4.1 seksi pendidikan. Melalui rapat seksi pendidikan maka diputuskan beberapa hal tentang pelaksanaan pendidikan agama Kristen tahun ajaran 2020 sampai 2021, yaitu A. Penambahan guru PAK dan pemberian SK guru PAK periode 2020 sampai 2022. B. Pengadaan sarana dan pengajaran dalam kurung papan tulis buku-buku. C. Pendataan siswa baru tahun ajaran 2020-2021 dihimbau kepada orang tua untuk mendaftarkan anaknya akan mengikuti PAK dan dari tingkat SD, SMP, dan SMA dengan mengisi formulir yang telah disediakan si pendidikan atau menghubungi WA 0823 2177 7839 dalam kurung kantor gereja dan Ketua Seksi Pendidikan Nyonya Sintua J. Huta Barat Bursitompul 0811 231 05000. Waktu pendaftaran selama 2 minggu tanggal 27 Juli 2020 sampai tanggal 10 Agustus 2020. D. Dihimbau kepada orang tua untuk lebih memberi perhatian dalam PAK supaya tidak terjadi permohonan nilai hanya pada saat dibutuhkan tanpa mengikuti pembelajaran. E. PAK gereja kita masih dilaksanakan melalui online dengan memberi tugas di rumah untuk metode tatap muka jika memungkinkan dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2020. F. Setiap hari Jumat gedung sekolah minggu dipakai untuk pelaksanaan PAK dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang lainnya. 5 titik pemberitahuan 5.1 CD khusus. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020 dalam kebaktian pukul 10.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan CD khusus kepada Saudara Eva Astriani Buru Waritonang dari Gereja GPDI Jemaat Eklesia Katapang Bandung. 5.2 Jadwal kebaktian. Untuk menjegarkan pertemuan dengan sesama jemaat dalam kurung ruas, maka gereja kita menggantikan jadwal ibadah minggu mulai tanggal 2 Agustus 2020 dengan jadwal sebagai berikut. 1. Tanggal 2 Agustus 2020. Waktu pukul 07.30 WIB, WEK 4 dengan WEK 9. Pukul 10.30 WIB, WEK 1 dengan 5. Pukul 13.30 WIB, WEK 2, 3, 8. Pukul 6.30 WIB, WEK 6 dan 7. Demikian warta kita atau titik kita. Horas Medita Salhutna. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan seterusnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang sampai dengan saat ini Tuhan masih memberikan kita penyertaan berkat perlindungan yang dari Dia, terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir. Tetapi kita tetap berdoa kiranya Tuhan campur tangan dan memberikan hikmat dan penyertaannya kepada kita. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini diambil dari Injil menurut Yohanes pasal yang ke-13, dibuka dari ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Bapak Ibu, saya akan baca firman Tuhan dan mari kita perhatikan firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Molo di bahasa Batak, jadi dong ruar ibana di dok Jesus ma namar sangap manuaeng anak ni jolmai jala marsangap de bata di bagasan ibana. Molo marsangap de bata di bagasan ibana, pasangapon ni de bata ma ibana di bagasan dirina, jala tibuma pasangapon na ibana. Hamu akanaha sagobas nari nama au rab dohot hamu. Luluanmu nama au alai sokona hudok tuakaha Yahudi, dang tarbain hamu rotu si topotoki laus ido hudok nuaing tu hamu. Patik nai baru mahulea tu hamu naing mamarsia holongan hamu, songon holong ni rohaku di hamu, naing masongon ni dohot hamu marsia holongan. Apala sianon ma tadau ni halak saluhutna hamu sisiaku molo marsi haholongan kamu. Itu sahatna moliate ma itu hatta. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya sewaktu kita masih kecil, sewaktu kita masih remaja, sewaktu kita masih dalam masa-masa pertumbuhan, bahkan sampai hari ini kita masih mendengarkan beberapa nasihat-nasihat, beberapa kata-kata bijak yang dikatakan atau disampaikan oleh orang yang mencintai
yang mengasihi kita, agar bagaimana kehidupan kita di dalam masa-masa yang akan datang tetap melakukan perintah, melakukan kasih, dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Biasa deh, wajar deh. Ketika kita masih anak-anak, saudara-saudara, yang biasanya menasehati kita adalah orang tua. Au molo na tua-tuaku saya didok do tua una julu. Harus pintar-pintar belajar ya, Mang. Jangan nakal, jangan berantem, ya. Air kinata. Waktu SD, terkadang karena sering enaknya bermain dengan kawan-kawan kita, ya, terkadang lupa belajar, terkadang bisa juga menjadi pertengkaran kepada orang lain. Tapi yang biasanya menasihati itu adalah orang tua dan juga guru yang ada di sekolah kita. Begitu juga saudara-saudara dengan saudara-saudara kita, para hamba-hamba Tuhan, dan juga para pendatua yang sering kali menasehati, memberikan wejangan-wejangan kalimat-kalimat yang baru agar bagaimana kita berhenti melakukan yang tidak baik serta melaksanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nasihat. Ada dua sifat orang yang menerima nasihat itu ketika ada orang yang memberikan nasihat kepadanya. Sifat yang pertama adalah dia menerima dan juga dia berusaha untuk memperbaiki diri ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada dia. Baidua teh, baidua tutu, salah do HP au nahu dokoni, salah do HP nahu lahoni, dipudai jol mau moliate mak lasro aku kan itu. Dan itu pun ketika ada orang yang menerima nasihatnya, maka yang memberikan nasihat juga harus dengan kalimat-kalimat yang bijak. Iko mardongaton hatana labok bigionate, ya. Biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang sabar, ya. Iko bijak doto. Sifat yang kedua adalah menolak. Karena ada timbul pemikiran untuk membenarkan diri terhadap apa yang telah dia lakukan, maka ketika ada orang yang memberikan perintah atau memberikan nasihat yang baru kepada dia, maka dia akan merasa dia yang paling benar. Pola puda-puda mau, puda geleng bu indah, kan? Apalagi mau di pasar, suatu ngolo hitam membudai jol mah, iko berengon do halak nak, ya. Dan kadang juga memberikan nasihat halak batakon si patah salah doh, terkadang mau salah. Siapa di antara kita yang mau menasihati anaknya tetapi marah? Ya. Kadang ada juga yang memberikan nasihat kesal, membuat kesal orang yang dinasihati. Ya. Seperti yang saya katakan dalam sermon pada hari Rabu kemarin, tidak boleh menasehati dalam keadaan marah, tidak boleh menekan kesalahan orang yang kita nasihati, tidak boleh mempermalukan orang yang kita nasihati di depan orang lain. Apalagi nuang di Facebook ade. Jangan kita pakai Facebook itu sebagai sarana untuk balas dendam, sarana untuk mengeluarkan amarah, sarana untuk memojokkan orang lain, dan sarana untuk membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Itu yang di pesu uwereng, ya. Aladang barani ibana makatai tudongan nai ujungna siap Facebook ma dihatai, tidak boleh.
Dan itu menunjukkan bagaimana sebenarnya kepribadianmu. Ya, itu salah. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang sebuah perintah yang baru, berbicara tentang sebuah nasihat yang baru yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, yang ketika pada saat itu Yesus tahu bahwa hari-harinya bersama dengan para murid-muridnya, dan ketika juga Yesus akan tahu bahwa akan ada sesuatu hal luar biasa yang akan dilihat dan akan diperhatikan oleh para murid-muridnya, sehingga sesuatu yang luar biasa itu akan menggoncang iman daripada para murid-muridnya. Apa itu? Yaitu tentang proses bagaimana Yesus akan digenapi dalam penyaliban yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama, dan telah dia katakan sendiri sebagai ajarannya kepada murid-muridnya. Yesus tahu bahwa iman para murid-muridnya itu tidak sekokoh yang ia harapkan, tetapi akan sekokoh nanti setelah sesuatu yang terjadi yang luar biasa di dalam sebuah hal penglihatan, nantinya itu akan memperkokoh iman mereka. Sepertinya ini adalah kata-kata perpisahan. Jika kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ini, karena Yesus akan menghadapi kematian, menghadapi penderitaan seperti yang ia katakan, sebagai bentuk daripada kasihnya, pengorbanannya kepada orang yang berdosa, dan sebagai bentuk daripada bagaimana Yesus akan mencuci, mentahirkan dan menguduskan dosa-dosa kita manusia. Yesus tahu bagaimana kepribadian para murid-muridnya, dan Yesus tahu bagaimana besar daripada iman para murid-muridnya. Itu makanya ketika Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan, semua hati dan para iman daripada para murid-murid goyang. Termasuk Mas Simon Petrus, yang Yesus sudah ingatkan, telu hali somartahua manuk ikon paswadohon mau. Tetapi Petrus pun menyangkal itu, tidak mungkin Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut dengan engkau. Tetapi kenyataannya, setelah Yesus itu ditangkap, para orang-orang pun mengenal Simon Petrus sebagai salah satu daripada murid-murid Yesus. Ketiga kalinya, seperti yang dikatakan Yesus, Simon Petrus menyangkal Yesus. Goncah sedue iman hapor siaun yaka sisi andai. Apalagi pada saat ini saudara-saudara, sebuah perintah baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus agar saling mengasihi. Karena apa? Karena Yesus tahu salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot pada saat itu sedang terguncang imannya, dan iblis telah menguasai hati dan pikirannya serta menguasai hidupnya, sehingga rencana Yudas menjual Yesus kepada orang Yahudi dan ingin menyalibkan Yesus. Tetapi itulah memang sebenarnya yang harus terjadi. Jadi di boto Yesus sudah salah satu sisian naik, salah satu dari murid-muridnya itu sedang dipenuhi oleh kuasa daripada iblis. Itu sebabnya Yesus menerangkan bahwa akan terjadi permuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada dia. Allah akan mempermuliakan dia dengan segera. Itu makanya di ayat 33 dikatakan, dan seketika saja
Aku akan bersama engkau, kamu akan mencari aku, seperti apa yang kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Ya. Alaidang dia tusia kasisianai ahana pinasahat di Yesus ditiki. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan Yesus dalam nubuatannya yang akan terjadi pada saat itu. Karena menurut mereka tidak mungkin Yesus akan menghadapi hal-hal yang mengerikan seperti itu. Ya. Tetapi semua sebelum itu terjadi, saudara-saudara, Yesus memberikan perintah yang baru. Ikon marsihaholongam mahamu dohat dongamu. Engkau harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, dan kamu harus saling mengasihi. Ya. Itu perintah yang baru yang diberikan oleh Yesus agar semua orang saling mengasihi. Karena itu adalah salah satu bentuk bagaimana orang-orang akan mengenal murid-murid Yesus, yaitu dengan perbuatan saling mengasihi kepada sesama, bahkan kepada musuhnya pun harus saling mengasihi dan saling mengampuni. Itu yang dikatakan Yesus kepada para murid-muridnya. Karena apa? Karena Yesus tahu di selama hidup sebagai manusia akan sangat sulit untuk berbuat atau mengasihi orang lain, karena bagaimanapun kebanyakan manusia yang hidup di dalam dunia ini hanya hidup menurut akal pikiran dan keuntungan saja, tidak mengindahkan dan tidak memahami apa sebenarnya inti dan apa sebenarnya pola kehidupan yang harus dilakukan oleh seseorang yang percaya kepada orang lain. Ya. Maka Yesus pun mengatakan, haruslah engkau saling mengasihi. Ya. Karena Yesus tidak menginginkan perpecahan. Yesus tidak menginginkan sakit hati. Yesus tidak menginginkan adanya amarah ataupun dendam dalam kehidupan seseorang yang percaya. Melainkan hidup orang percaya adalah harusnya hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kasih, hidup dalam perbuatan yang terbaik dan menjadi berkat bagi orang lain. Ikosonido ngoluni halakna na porsia. Dan perintah itu Yesus nyatakan juga kepada kita sampai saat ini, saudara-saudara, agar kita saling mengasihi kepada orang lain. Apalagi dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang belum ada akhirnya sampai sekarang, yang belum ada tanda-tanda akan segera berakhir sampai sekarang, banyak orang yang tergugah untuk menyatakan kasihnya kepada orang lain, menyatakan kasihnya kepada saudara-saudaranya melalui karya perbuatan bantuan yang diberikan satu dengan yang lain. Ya. Tetapi hati-hati, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, hendaklah jangan karena didorong oleh, ya boleh saya katakan, ketidakrelaan. Tetapi hendaklah didorong dengan kerelaan dan kesungguhan hati untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Dan jangan memamerkan apa yang kau berikan kepada orang lain. Itu persoalan. Ya, tidak usah. Itu makanya di Yesus ahana pinasahat tanganmu siamun unang diboto tangan siap birang. Ya. Apa yang diberikan tanganmu sebelah kanan jangan diketahui oleh tanganmu sebelah kiri. Wujudkan kasih kepada orang lain dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata, tetapi bagaimana apa yang hendaknya kamu ucapkan harus sejalan dengan apa yang kau sampaikan. Begitu juga dengan perbuatanmu kepada orang lain. Itu adalah menandakan bagaimana engkau sesungguhnya di dalam kehidupanmu.
Maka ketika engkau memberikan kasihmu kepada orang lain, engkau memberikan bantuanmu dan menjadi berkat bagi orang lain, maka melalui perbuatanmu itu engkau akan dikenal sebagai murid Kristus. Sawana didok nih, hatani debata dia 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku, yaitu jika kalau kamu saling mengasihi. Marsiha holongan dua kedongan jelma. Itu sebabnya kasih yang harus kita berikan itu adalah kasih agape. Kasih tanpa pamrih. Tidak mengharapkan imbalan terhadap apa yang kita perbuat. Ya. Yang walaupun suatu saat pasti Tuhan akan membalaskan kebaikan yang kita berikan, tetapi jangan pernah mengharapkan imbalan terhadap apa yang telah engkau lakukan kepada orang lain. Ya. Unang atong ala dilihat kos 10.000, haraponomu haduan san ibana 20.000. Bukan. Ya. Tetapi ketika engkau memberikan sesuatu kepada dia, jadikan hidupmu adalah saluran berkat Tuhan. Jadikan dirimu adalah sebagai saluran pertolongan Tuhan kepada orang lain. Itu mengasihi. Ya. Dan jangan terpaksa mengasihi dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Tetapi berikanlah dengan kesungguhan dan kerelaan hati. Karena sesungguhnya apa yang kau beri itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan sesungguhnya apa yang telah engkau perbuat itu akan dituliskan oleh Tuhan sebagai buah kebaikan, sebagai bentuk daripada anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusiawi memang sulit untuk melakukan kasih, apalagi mengasihi orang lain. Apalagi makhluk kita dapat namaolan sipata lahu makaholongi akka dongata jolma. Ugodang dong hita maburai membenci jalan manipan sogoni roha maradopon akka dongata jolma. Apalagi musuh tak. Ya. Hamu akamanginang sebelah kanan namion, ada nggak musuh kalian? Sebelah kanan itu si Lasma, si Wine, si In, ada nggak musuh kalian kira-kira? Nggak ada, benar. Baguslah. Moleson ang musuhuna, unang atuk sonon HP basaron, arong do 10 halak. Itu. Amu inang amang ang rumusu, ha? Citoho, bah, unang tong citoho HP du keluar sagereja, arong do HP, lubau, ala di sugoro aku, kan itu, ala di sugoro aku gabi lubau, ya. Amang inang, apakah ada yang kalian benci? Ya mudah-mudahan jangan. Ya. Tetapi terus terang, ketika ditanya, pernahkah kita membenci orang? Jawabannya, pernah. Manusiakah itu? Manusiawi. Tetapi sifat manusiawi itu yang harus dikalahkan dalam perintah baru yang dikatakan oleh Yesus. Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yang telah memberikan nyawanya. Yang telah memberikan hidupnya demi keampunan dosa kita. Itu yang diberitakan atau yang ditunjukkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saudara-saudara, saat ini Yesus memberikan pesan yang mulia kepada kita, perintah yang terbaru bahwa harus kita menjadi pembawa damai, harus kita menjadi pelaku-pelaku kasih, dan haruslah kita menjadi pembawa kebenaran kepada setiap orang dimanapun dan kapanpun kita hidup. Karena sesungguhnya
Kasih itu adalah hal yang mulia sebagai buah daripada iman kita kepada Kristus. Kalau ada orang yang tidak sanggup mengasihi orang lain, yang tidak sanggup berperilaku baik kepada orang lain, yang tidak sanggup membantu orang lain, maka imannya perlu dipertanyakan dalam hidupnya. Si sukudot deh. Karena tidak ada gunanya. Itu makanya Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40, Yesus memberikan pesan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dalam segenap hatimu, dalam segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah perintah yang utama dan terutama. Lalu kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya tidak ada gunanya kita mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi orang lain. Sama juga tidak ada gunanya kita mengasihi orang lain tapi juga tidak mengasihi Tuhan. Itu sebabnya hal mengasihi kepada Allah dan mengasihi sesama manusia harus berjalan berbarengan. Tidak boleh timpang tindih. Dan semuanya itu harus berjalan di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, saya mengingat ada sebuah doa dari Fransiskus Assisi yang betul-betul sangat-sangat menggugah orang-orang yang membacanya. Apa isi doanya? Dia katakan begini: Tuhan, jadikan aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikan aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikan aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikan aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikan aku pembawa kepastian. Tuhan, jadikan aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, memberi daripada menerima, mengampuni daripada diampuni. Omma na didok ni ibana disi. Ya. Dia ingin menjadi terbaik hidupnya kepada orang lain. Dimanapun dia, kapanpun, dia ingin menjadi berkat dan menjadi lilin di antara kegelapan yang ada di sekitarnya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, dalam perintah dan pesan baru yang diberitakan oleh Yesus kepada kita sampai hari ini, maka mari kita lakukan. Tetapi jika kita tidak sanggup membantu orang lain, paling tidak jangan menyusahkan dia. Jangan membebankan dia. Jangan memberikan kesulitan kepada dia. Dan jika kita tidak mampu juga membahagiakan orang lain, paling tidak jangan membuat dia terluka. Dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap omongan kita. Karena sedikit apa yang kita lakukan itu pasti akan berharga dalam kehidupan orang lain. Nah, manginang nuaing perintah baru yang diberikan Yesus kepada kita, mari kita laksanakan. Tidak ada yang berat melaksanakan kasih itu. Yang memberatkan melaksanakan itu adalah pikiran kita, yang hanya menguntungkan untung dan rugi jika kita menolong orang lain. Lihat, ada beberapa orang yang betul-betul rela memberikan hidupnya, memberikan pertolongan orang lain. Bunda Teresa, hampir seluruh hidupnya dia dikasihkan kepada orang miskin di Kalkuta, India, sampai dengan akhir hidupnya dia memberikan pelayanan kasih, mengasihi orang-orang miskin, hidup di tengah-tengah orang miskin tanpa memikirkan sebab akibat, sebab dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sesungguhnya
Tuhan akan membalas setiap perbuatannya. Ya. Begitu juga dengan Dr. Handoko yang sudah tua, yang tidak menghiraukan pesan daripada anak-anak dan istrinya. Tapi dalam masa-masa tuanya dia mengatakan, biarlah aku berada di tengah-tengah saudara-saudaraku yang terinfeksi COVID-19. Aku tahu ini menyulitkan. Orang melarang dia untuk merawat karena dia sudah tua, karena dia sudah pensiun. Tapi dia mengatakan kerelaan hatinya untuk mengasihi orang lain dengan cara merawat pasien yang terinfeksi COVID-19. Itu menjadi contoh yang terbaik bagi kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melakukan kegiatan dan mengasihi orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menunjukkan kasih kita kepada setiap orang yang membutuhkan kita, karena percayalah, salah satu memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan saat ini adalah bagaimana kita memberi, bagaimana kita membantu, bagaimana kita mengasihi orang. Maka dengan perbuatan kita, nama Yesus semakin dipermuliakan, nama Yesus kita beritahukan kepada orang lain, karena melalui perbuatan kita juga orang akan mengenal siapa kita. Kita adalah murid-murid yang dikasihi Yesus. Amin. Kita berdoa. Puji, hormat, dan segala kemuliaan kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami menaikkan pujian dan hormat kami kepadamu atas segala karunia dan perbuatanmu yang ajaib, terlebih kehidupan, kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan yang tetap Engkau berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi kami di dalam masa-masa menghadapi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Bahkan semakin hari semakin bertambah jumlah saudara-saudara kami yang terinfeksi di tengah-tengah dan bangsa dan di tengah dunia ini sampai dengan hari ini, yang membuat ketakutan dan rasa khawatir di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi terima kasih Tuhan, Engkau melindungi kami di dalam naungan sayap-Mu. Engkau menjauhkan segala celaka dan malapetaka di dalam kehidupan kami. Itu semua karena begitu besarnya kasih-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini. Itu sebabnya Tuhan, kami datang ke rumah-Mu ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan, membawa hidup kami, membawa persembahan kami yang maha kudus sebagai rasa bentuk ucapan syukur dan terima kasih kami yang paling besar kepada Tuhan, yaitu memberikan seluruh hidup kami untuk Tuhan pakai sebagai saluran berkat Tuhan, sebagai pemberita firman Tuhan kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami, seperti nasihat-Mu dan pesan-Mu di dalam firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan, agar kami saling mengasihi kepada orang lain sama seperti Engkau telah mengasihi kami di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya sebagai korban perdamaian dan penghapusan dosa di tengah-tengah kehidupan kami manusia yang berdosa, sehingga kami memperoleh kehidupan yang baru dan yang Kau layakkan di tengah-tengah kerajaan-Mu kelak di tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami dan jadikan hidup kami sebagai pembawa damai kepada setiap orang. Jadikan kami juga Tuhan pembawa cinta kasih di dalam setiap penghinaan. Jadikan kami untuk membawa pengampunan
kepada orang-orang yang bersalah dan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadikan kami pembawa kerukunan bila terjadi perselisihan di tengah-tengah kehidupan orang-orang. Jadikan kami pembawa kepastian di dalam kehidupan yang penuh dengan kebimbangan. Jadikan kami penghibur dan kami tidak mau dihibur di dalam kehidupan kami. Jadikan kami juga orang yang mau memahami dan juga mau mencintai orang lain. Serta jadikan kami untuk pemberi dan penerima hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Tuhan, semuanya itu kami menginginkan sama seperti kami ingin sebagai lilin di tengah-tengah kegelapan di dunia ini. Biar semua orang tahu di dalam karya dan perbuatan orang-orang akan mengenal kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mendoakan Tuhan, biarlah apa yang terjadi dan biarlah perjalanan hidup kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kepada saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit dan di dalam perawatan di rumah, kami juga serahkan kepada Tuhan. Mohon Engkau yang memberikan kesembuhan, mohon Engkau yang memberikan tangan-Mu yang maha kudus untuk mengambil segala penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang Tuhan berikan umur yang panjang melalui ulang tahun yang akan mereka rayakan dalam minggu-minggu ini dan ulang tahun pernikahan. Tuhan, berikan mereka kasih yang dari Tuhan serta berkat yang dari Tuhan, dan ajarkan mereka untuk selalu mengucapkan syukur dalam umur yang telah Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka, dan umur pernikahan yang telah Tuhan karuniakan dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu, agar dalam masa-masa umur yang Tuhan berikan, hidupnya semakin Tuhan pakai lagi menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kami juga akan pulang dari rumah-Mu ini, ya Allah kami, berkati, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Kami serahkan hidup kami dan semua apa yang ada pada kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415. Pada
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyawa juga hidupku, apa milikku, semua ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.
you.